Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami tentang graf bunga matahari SF, N. Di sini kelompok kami beranggotakan Melinda Teresia Sinaga, Aristo Safat Kliat, dan Mita Puspitasari. Pendahuluan. Suatu graf adalah suatu sistem yang terdiri dari himpunan berhingga tak kosong V sama dengan VG dan himpunan E sama dengan EG dengan E subset V kuadrat. Himpunan V disebut himpunan titik dari G dan himpunan E disebut himpunan sisi dari G. Matriks ketetanggaan dibentuk untuk merepresentasikan suatu graf dengan cara melihat hubungan simpul yang ada pada suatu graf. Terdapat banyak macam jenis-jenis graf. Salah satunya yaitu graf bunga matahari. Secara umum, graf bunga matahari terbentuk dari graf roda, lalu dihubungkan oleh banyaknya sisi inti dan sisi tambahan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Pada pembahasan kali ini akan ada definisi terkait graf yang akan kami bawakan, yaitu definisi graf bunga matahari dengan notasi SFN. Pada graf bunga matahari dengan notasi SFN ini, dia terbentuk dari graf roda dengan simpul pusat yang diberi penamaan V0 dengan cycle-cycle atau simpul-simpul yang terbentuk. Nah, simpul yang terbentuk pada graf bunga matahari dengan notasi SFN ini yaitu ada simpul utama yang diberi penamaan V1, V2, V3 sampai Vn, dan akan ada simpul tambahan yang diberi penamaan W1, W2, W3 sampai Wn. Dan selanjutnya, simpul utama dan simpul tambahan ini akan dihubungkan sehingga akan membentuk graf bunga matahari dengan notasi SFN. Selanjutnya akan ada 10 contoh graf bunga matahari SFN dan matrik ketetanggaannya. Yang pertama, ada graf bunga matahari dengan notasi SF3 yang terbentuk dari C3, sehingga matrik ketetanggaan dari graf bunga matahari SF3 sebagai berikut. Selanjutnya, yang kedua ada graf bunga matahari dengan notasi SF4. Yang ketiga ada graf bunga matahari dengan notasi SF5. Yang keempat, akan ada graf bunga matahari dengan notasi SF6. Yang kelima, ada graf bunga matahari dengan notasi SF7. Yang keenam, ada graf bunga matahari dengan notasi SF8. Yang ketujuh, ada graf bunga matahari SF9. Yang kedelapan, ada graf bunga matahari dengan notasi SF10. Yang kesembilan, ada graf bunga matahari dengan notasi SF11. Yang ke-10 ada graf bunga matahari dengan notasi SF12. Selanjutnya akan ada bentuk umum matrik ketetanggaan dari graf bunga matahari dan partisi matriknya. Setelah mendapatkan matrik ketetanggaan dari graf bunga matahari dengan notasi SPN sebelumnya, maka matrik umum yang terbentuk yaitu matrik bujur sangkar dengan ukuran S kali S pada notasi atau nilai N-nya akan lebih dari 3, sehingga bentuk matriknya sebagai berikut. Nilai determinan matriks ketetanggaan dari graf bunga matahari SFN. Selanjutnya, untuk dapat mengetahui matriks ketetanggaan, dapat kita cari terlebih dahulu nilai determinannya. Sehingga nantinya akan didapatkan nilai determinan dari setiap matriks itu bernilai 0.
Sehingga akan diperoleh dugaan nilai determinan pada matriks ketetanggaan graf bunga matahari sebagai berikut. Dengan adanya matriks ketetanggaan di atas, sehingga teorema yang akan kemungkinan kita gunakan pada penelitian kali ini dapat kita lihat pada gambar sebagai berikut. Untuk kesimpulan kali ini, graf bunga matahari diperoleh dari graf roda dengan simpul pusat V0 dengan cycle berorde N, dengan simpul V1, V2, V3 sampai dengan Vn, dan N simpul tambahan yaitu W1, W2, W3 sampai dengan Wn. Selanjutnya, Wi akan dihubungkan dengan simpul ke Vi. Graf bunga matahari dapat diperoleh dari matriks ketetanggaan sebagai berikut. Sehingga dugaan determinan yang akan diperoleh ialah determinan matriks SF12 sama dengan 0 dengan K lebih besar sama dengan 3. Sehingga teorema yang akan kita gunakan dapat kita lihat pada gambar berikut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.